Assalamualaikum, ngerjain PR yuk. Sebelumnya, baca doa dulu dong. Di video kali ini kita akan bincang-bincang dengan seseorang yang memiliki usaha di bidang jasa, supaya nanti teman-teman atau adik-adik tergambar bagaimana sih sebetulnya transaksi keuangan, atau nanti ini bahasannya kita buat bikin jurnal umum ya di perusahaan jasa. Nah, untuk pengerjaan jurnal umum kita mesti tahu dulu ya, kapan satu akun ditempatkan di sebelah debit, kapan satu akun ditempatkan di sebelah kredit. Nih, ini dia patokannya. Secara garis besar, akun-akun itu terdiri dari 5 akun ya. Ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, supaya nggak salah nih, cara ingetnya gini aja. Teman-teman atau adik-adik udah urutkan ya, HUM PB ini nomor akunnya, pokoknya kalau golongan harta nomor akunnya 1, golongan utang nomor akunnya depannya 2, modal depannya 3, pendapatan depannya 4, dan beban depannya 5. Nanti kan misalnya kas termasuk golongan harta kan, diurutkan dari yang paling liquid, itu sudah ada di video yang pertama, berarti kas bisa 111 dan berikutnya seterusnya gitu ya. Nah, cara supaya nggak salah debit kreditnya, cara ingetnya gini, ingetnya yang atas plus, yang bawah plus, berarti harta plus, beban plus, berarti sisanya apa? Minus. Berarti sebelahnya ini minus, ini positif, ini positif, ini positif. Artinya apa? Artinya begini, ketika kita analisis itu adalah kas, berarti golongan harta, dan ketika kita analisis kasnya bertambah, berarti kas bertambah harus ditaruh di sebelah debit. Misal contoh, diterima pelunasan piutang, kan nerimanya kas ya, oh kasnya nerima nih, berarti kasnya bertambah, berarti kalau kas bertambah ditaruh di sebelah debit. Contohnya lagi, misalnya dibayar utang. Nah, kalau dibayar utang, berarti kan utangnya berkurang tuh. Nah, utang berkurang ditaruhnya di mana? Utang berkurang ditaruhnya di debit gitu ya. Kalau utang bertambah ditaruhnya di kredit. Nah, mari kita coba mengerjakan jurnal umum dari transaksi yang sama seperti soal persamaan dasar akuntansi di video yang pertama ya. Nah, kita tes. Kita cek dulu tanggal 1 Januari, Rani menyerahkan 50 juta sebagai modal awalnya. Yang pertama, Rani menyerahkan RP 50 juta, berarti kas dia bertambah. Dan kas itu termasuk golongan harta. Ketika bertambah berarti harus ada di sebelah debit. Tanggal 1 bulan 1 2020, kasnya bertambah sebesar 50 juta. Nah, ingat kalau mau disingkat 3 nolnya, jangan lupa kasih terangan dalam ribuan rupiah gitu ya. Nah, oke. Sudah ya. Apakah cuma kayak gini doang? Enggak kan? Berarti kalau di jurnal umum tuh harus balance, ada debit, ada kredit. Di kreditnya apa? Ternyata 50 juta ini diserahkan sebagai modal awal, berarti ada modal yang bertambah. Modal bertambah ditaruh mana? Di sebelah kredit. Dan ingat, aturan umumnya untuk menulis jurnal itu wajib debit dulu, baru kredit. Dan kredit penulisannya agak mendalam, ke dalam gitu ya. Jadi dikasih spasi sama teman-teman atau adik-adik, baru sini modal sebesar 50 juta. Oke, selesai. Teh boleh nggak teh nulisnya misalnya kayak gini, tanggal 1 bulan 1 modal dulu deh di kredit, tapi penulisannya ke dalam kok, di kredit segini gitu ya, baru kas di debit gini. Boleh nggak? Nggak boleh. Penulisan di jurnal umum wajib debit dulu baru kredit. Jadi nggak boleh ya nulis kredit dulu baru debit. Aturannya harus debit dulu baru kredit.
Next kita tanggal 2. Dibeli perlengkapan, berarti perlengkapannya yang bertambah. Perlengkapan itu termasuk golongan apa? Harta ketika bertambah ditaruh di debit. Masukin langsung tanggal 2 bulan 1 2020 ada perlengkapan yang bertambah. Perlengkapan bertambah di sebelah debit sebesar 4 juta. Nah, dibeli perlengkapannya apa? Tunai. Nah, ini ada kata-katanya nih. Jelas kalau tunai itu transaksinya ada kas yang berkurang, ada uang yang dikeluarin gitu ya. Nah, kas berkurang ditaruh di mana? Kas itu golongan harta ketika berkurang ditaruh di kredit. Penulisan kredit agak ke dalam seperti ini. 4 juta. Selesai. Lanjut ke nomor berikutnya. Tanggal 3, dibeli peralatan. Berarti kalau dibeli peralatan, ya peralatannya yang bertambah. Peralatan golongan harta kalau bertambah ditaruh di debit. Berarti tanggal 3 Januari ada peralatan yang bertambah sebesar 6 juta. Gitu ya. Nah, dibelinya dari CVA, tapi pas kita beli 6 juta, kita tuh baru bayar tunai. Ingat, bayarnya itu pakai apa? Bayar pakai kas ya. Berarti kasnya berkurang. Sebesar berapa? Sebesar 2 juta. Kas berkurang di kredit. Nih, kas golongan harta berkurang di kredit sebesar 2 juta. Nggak balance dong teh, iya. Karena ada yang belum nih. Ada yang masih ini 6 juta, ini 2 juta. Ternyata beli peralatan 6 juta, baru dibayarnya 2 juta. Sisanya apa? Di sini transaksinya ada utang yang bertambah. Nah, sebesar berapa? Ya selisihnya 4 juta. Utang bertambah ditaruh di mana? Di sebelah kredit. Berarti di sini sejajar dengan kas sebesar 4 juta. Lanjut berikutnya, tanggal 4. Tanggal 4 ada apa? Diterima RP. Nah, ini udah langsung nih. Kalau diterima RP berarti ada kas yang bertambah. Kas bertambah harta di sebelah debit. Berarti tanggal 4 Januari ada kas yang bertambah sebesar 2 juta. Kasnya bertambahnya karena apa? Atas pekerjaan yang telah selesai. Masih ingat kan? Terkait dengan pekerjaan itu jasa pasti pendapatan gitu ya. Dan pendapatan, ingat, pendapatan di perusahaan jasa tidak pernah berkurang. Jadi pendapatan wajib di sebelah kredit. Ada pendapatan di kredit sebesar 2 juta. Tanggal 6, kita lihat di tanggal 6 dikirimkan tagihan gitu ya kepada PTX 12 juta atas selesainya perawatan rambut. Berarti kita sudah selesai pekerjaannya, tapi mereka belum bayar. Dikirimkan tagihan, efeknya piutangnya yang bertambah. Dan piutang adalah golongan harta ketika bertambah ditaruh di sebelah debit. Tanggal 6 bulan 1 2020 ada piutang yang bertambah sebesar 12 juta. Piutangnya bertambah gara-gara apa? Gara-gara kita sudah selesai atas pekerjaan kita ya, telah selesainya. Berarti di sini ada jasa, dan ingat jasa itu pasti pendapatan, dan pendapatan wajib di sebelah kredit karena pendapatan selalu bertambah. Pendapatan di kredit sebesar 12 juta. Nah, ini kelihatan banget ya bedanya tanggal 4 sama tanggal 6. Kalau tanggal 4 kita udah menyelesaikan pekerjaan kita, mereka langsung bayar, kita nerima kas. Tapi kalau tanggal 6 kita sudah selesai pekerjaan kita gitu ya, tapi mereka belum bayar, nanti bayarnya. Berarti nanti masuknya adalah piutang. Lanjut berikutnya di tanggal 7. Di tanggal 7 kategorinya adalah dibayar utang. Nah, apa yang terjadi dengan utang? Berarti kalau bayar utang, utangnya berkurang. Utang berkurang posisinya pasti ada di sebelah debit tuh ya. Utang minusnya di debit. Berarti tanggal 7 Januari itu ada utang yang berkurang di sebelah debit sebesar 1 juta. Oke. Nah, lanjut lagi, berarti bayar utangnya pakai apa? Ya bayar-bayar itu berarti pakai kas. Kas yang berkurang. Kas golongan harta berkurang ditaruh di sebelah kredit. Kasnya berkurang sebesar 1 juta. Selesai. Lanjut berikutnya, tanggal 10. Dibayar gaji karyawan. Ingat, ini sama ya, masih di soalnya sama kayak video yang pertama. Kalau bayar-bayar, ingatnya bebannya aja deh, beban. Berarti ada beban apa nih? Beban gaji kan? Dan ingat, beban itu nggak pernah berkurang. Berarti tadi kalau pendapatan wajib di kredit, di jurnal umum beban wajib di sebelah
debit di jurnal umum. Berarti tanggal 10 ada yang namanya beban. Beban apa? Beban gaji. Berapa beban gajinya? Sebesar 5 juta. Next berikutnya, bayar nih. Bayar pakai apa? Bayar gaji pasti pakai kas. Kasnya berkurang. Kas golongan harta berkurang ditaruh di sebelah kredit. Kasnya di sebelah kredit sebesar 5 juta. Selesai. Lanjut berikutnya. Tanggal 12. Diambil uang 1 juta untuk kepentingan pribadi pemilik. Masih ingat? Ini namanya adalah prive. Prive itu efeknya mengurangi modal kan? Dan ketika modal berkurang ditaruh di mana? Di debit. Ini prive di sebelah debit, gitu ya. Jadi ada tanggal 12 bulan 1 ada prive, dan prive nomor akunnya nanti depannya 3. Makanya dia termasuk ke dalam golongan modal ya. Dia mengurangi modal di debit sebesar 1 juta. Oke. Nah, uang perusahaan diambil, berarti diambil uang ini ada kas yang berkurang. Kas golongan harta berkurang ditaruh di sebelah kredit. Kas di kredit sebesar 1 juta. Terakhir nih tanggal 13. Diterima pembayaran piutang, berarti orang bayar ke kita. Berarti orang ngasih apa? Pasti ngasihnya kas gitu ya. Diterima pembayaran, berarti diterimanya berupa uang begitu ya. Sebesar berapa nih? 8 juta. Berarti di tanggal 13 ada kas yang kita terima sebesar 8 juta. Gara-gara apa? Gara-gara mereka melunasi piutang. Nah, berarti kalau mereka melunasi piutang kita yang berkurang. Piutang itu golongan harta. Kalau berkurang ditaruh di sebelah kredit. Piutang atau tadi bahasanya tagihan lah ya. Mereka melunasi tagihan mereka sebesar 8 juta. Nah, selesai. Inilah yang disebut jurnal umum. Jumlahin nggak teh? Ya boleh dijumlahkan, dan pasti akan sama antara debit dan kredit. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Teh Intan. Beliau adalah owner dari usaha di bidang jasa yaitu Kelas Jahit. Assalamualaikum Teh Intan. Waalaikumsalam Teh Ica. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Nah, sekarang coba Teh Intan bisa jelasin nggak usaha di bidang jasa apa sih Teh Intan? Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Intan Maria. Untuk usaha adalah Kelas Jahit. Teman-teman bisa melihat di Instagram Kelas Jahit. Kelas Jahit aja ya, nggak pakai Kelas Jahit Serang atau yang lain. Sebenarnya ini usaha untuk jasa khusus untuk private jahit. Kalau misalnya teman-teman ada tertarikan untuk belajar jahit bisa di sini, atau untuk belajar crafting. Crafting itu keterampilan tangan yang bisa dari sulam, atau bisa kita juga udah nanti mulai nerima untuk fashion ilustrator gitu. Wah, keren juga ya sampai ada craftingnya. Usaha ini mulai dari tahun berapa sih Teh Intan? Mulainya dari 2016 akhir ya. Terus kita stop, baru mulai lagi sekitar April 2018 sampai sekarang. Kalau karena kelasnya privat ya, maksimal itu cuma sedikit sih, biasanya cuma 4 sampai 5, nggak banyak-banyak ya. Kecuali nanti misalnya kita ada kelas yang gratis. Saya kerja sama traveling gay atau tempat-tempat yang lain atau pengajar-pengajar yang lain, baru nanti kelasnya jumlahnya banyak. Kalau awal 2019 sebenarnya kita udah ada kelas free ya di Kaujon itu juga bisa buat kelas crafting, kayak misalnya sehari dari mulai mengenal nggak bisa jahit sama sekali bisa sampai bisa mengoperasionalkan mesin jahit. Keren banget tuh. Ingat ya, ada kelas free-nya. Makanya follow Instagramnya, subscribe channel YouTube-nya. Teh Intan, untuk memulai usaha jasa di bidang tadi ya, khusus kelas jahit ini, kira-kira modal awalnya apa aja sih? Modal awalnya sebenarnya cuma mesin jahit sama mesin ompras. Kita kan sebenarnya aktif juga ya untuk sosial medianya, jadi promo-promo di situ. Kalau awal sih sebenarnya kayak teman-teman
mau belajar jahit itu cuma baru satu kan, sebenarnya di peralatannya itu minim banget ya. Setelah kita baru ada kelebihan dana, oh ya sama satu lagi modalnya 1 juta ya untuk Khasnya 1 juta. Jadi kalau modal tetap itu mesin jahit sama mesin obras, mesin jahitnya harganya 1,5 juta, mesin obrasnya sekitar 1 jutaan. Intan, kalau ada yang mau daftar kelas jahit Teh Intan, gimana caranya dan kira-kira biayanya berapa? Sebenarnya bisa langsung ditanyakan ke admin ya. Kalau untuk ketentuannya bisa dilihat di story, di sorotan di Instagram kelas jahit. Ada biayanya, kita kan ada kelas pendek sama kelas panjang. Kalau untuk kelas pendek itu sekitar 5 kali pertemuan 500.000, nggak termasuk sama perlengkapan kayak misalnya kain. Kalau mesin jahit kan dipinjamkan, sedangkan kalau untuk kelas regulernya sendiri sekitar 33 kali pertemuan atau sekitar 100 jam pertemuan, itu biayanya 3.500.000. Dan kita tetap pakai sistemnya kelasnya kelas semi private, jumlahnya maksimal 5 orang per kelas. Teh Intan, kalau Ica lihat nih, kayaknya nggak mungkin ya Teh Intan tuh sendiri. Ada karyawan? Ada Teja, untuk adminnya 1 orang, kalau pengajarnya saya sama teteh 1, jadi pengajar jahit 2 orang. Untuk pengajar crafting ada beberapa orang. Kira-kira nih, tadi kan ada karyawannya ya. Biaya gajinya berapa? Atau bayar gajinya berapa? Gajinya maksudnya bulanan gitu kan? Ya, bisa.